Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 mata pelajaran IPA KD 3.6 tentang menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Syarat terjadinya bunyi. Ada syarat terjadinya bunyi yang pertama adalah ada medium atau zat perantara. Contohnya, suara petir dapat kita dengar karena ada udara. Syarat yang kedua ada sumber bunyi. Sebagai contoh, membran gendang. Syarat yang ketiga adalah ada pendengar, yaitu manusia, dan bisa juga binatang. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Sebagai contoh, gitar. Gitar akan menghasilkan bunyi jika dipetik. Kita dapat mendengar menggunakan telinga. Apa sih fungsi telinga? Fungsi telinga yang pertama adalah sebagai alat pendengaran. Fungsi telinga yang kedua adalah sebagai alat keseimbangan tubuh. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi.
Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Selanjutnya, apabila kita tidak dapat merawat telinga dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada telinga. Beberapa gangguan pada telinga. Yang pertama, tinnitus. Tinnitus adalah bunyi atau dengungan pada telinga. Gangguan yang kedua, tuli. Tuli adalah kehilangan pendengaran atau gangguan di mana seseorang tidak dapat mendengar suara. Gangguan yang ketiga adalah otosklerosis, yaitu gangguan pendengaran yang disebabkan karena kekakuan tulang-tulang pendengaran. Agar tetap sehat, kita harus merawat telinga dengan baik, yaitu caranya yang pertama, bersihkan telinga luar secara teratur. Ingat, yang dibersihkan adalah telinga luar. Yang kedua, jangan mengorek-orek telinga. Kita tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam telinga. Merawat yang ketiga yaitu dengan cara menutup telinga ketika mendengar bunyi yang keras. Oke, thank you. Terima kasih anak-anak. Lain kali kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.